sahabat petani dimanapun Anda berada. Saya sekarang sedang berada di kawasan Kebun Porang, Desa Pasir Bata. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke Kebun Porang. Ayo kita ikuti. Nah, ini hamparan porang sekitar seluas 500 bata ke sana. Tanamannya sudah berumur sekitar 3 bulan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita tanya ke petani porangnya langsung. Ayo, let's go. Nah, sekarang sudah ada Bapak Yusuf di sini. Untuk itu, mari kita simak pengalamannya dengan budidaya porang itu sendiri. Oke, Bapak silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Heruman, orang Pasir Batang ya. Kenapa saya tertarik dengan budidaya porang? Sebetulnya saya aslinya seorang penyuluh juga, tapi bukan dalam bidang pertanian ya, dalam bidang penyuluhan kalau berencana. Jadi pertama bukan tertarik karena bidang pertaniannya, tapi justru visi kedepannya itu yang jelas saya mengarahnya ke agro bisnis ya, atau agroindustri, karena nilai ekonomis daripada umbi porang ini betapa tingginya gitu. Dan di sini saya berawal memulai menanam ini dari biji katak yang seperti ini ya. Alhamdulillah saya juga hari ini sudah mulai panen dari biji katak. Nah, dari biji katak tersebut saya menanam di lahan sekitar 300 bata ya, 300 tumbak. Mungkin di kisaran antara 15.000 sampai 20.000 pohon ini yang saya tanam. Dan diperkirakan dalam jangka 8 bulan pun sebetulnya sudah bisa dipanen. Cuman karena saya menunggu daripada umbinya tumbuh besar, jadi artinya diperkirakan saya ini akan dipanen dalam 2 musim. Dari porang ini banyak sekali kegunaannya, diantaranya bisa untuk kosmetik, untuk di bidang farmasi, di industri, dan di makanan olahan itu sendiri. Cuman memang dari olahan porang ini tidak bisa kita kupas, kita langsung dikonsumsi, harus ada perlakuan khusus dulu gitu kan, karena mungkin ada sedikit kandungan lain yang sekiranya kurang baik untuk badan kita. Cuman harapan ke depan kepada pemerintah untuk di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa ada sedikit bantuan stimulasi yang betul-betul bagi petani yang yang bertanam di budidaya porang ini, sehingga nilai ekonomi di kabupaten kita ini akan bertambah. Karena kita tahu dengan situasi wabah corona ini, andalan ekonomi itu saya pikir kita kembali lagi ke alam, Pak Sukron ya, karena yang bisa mendongkrak daripada ekonomi masyarakat mungkin di dalam bidang pertanian, peternakan, ataupun dalam bidang perikanan. Harga dasar terendah umbi porang itu di kisaran 7.000. Bayangkan kalau kita bertanam dengan hortikultura yang lain, kayak misalkan ubi ubi kayu ataupun yang lain lah, itu ekonomi yakin akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu saya berharap gitulah ya, petani di Tasikmalaya, mari kita untuk bertanam porang, dan ada sedikit stimulan lah dari bantuan pemerintah, karena untuk olahan tanamannya pun tidak sulit itu, karena dalam hal pemupukan pun boleh dikatakan hampir 90% itu menggunakan pupuk organik, terutama kita gunakan dari kotoran hewan tersebut. Dan saya menggunakan kotoran hewan kambing atau domba, ini difermentasi dulu Bu ya. Jadi artinya nanti untuk memberikan pupuk pun akan jauh lebih mudah gitulah dalam penggunaannya, dalam aplikasinya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk orang lain, kan begitu. Dan kalau toh ini ada manfaat orang lain, di sini untuk tenaga kerja pun ya, untuk tenaga kerja pun barangkali yang tadinya ibu-ibu nganggur bisa bekerja di sini ya, ya dengan upah yang sesuai lah dengan upah harian di kampung saya tersebut. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah simak pemaparan dari Bapak Yusuf. Apakah sekarang sudah pada tertarik dengan tanaman porang? Kalau udah tertarik dan yang mempunyai lahan, misalkan mau bekerja sama dengan kelompok tani, bisa dilaksanakan gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Yusuf atas pemaparannya tentang budidaya porang. Sekian sahabat petani semua, mudah-mudahan budidaya porang di sini berhasil.